Ora macul, ora gaul, ora nyawah, ora sumringah. Begitulah ajakan untuk para petani muda di desa Mojogedang. Kali ini Kabar Baik berkesempatan untuk mendokumentasikan kegiatan para petani milenial dengan Universitas 11 Maret, Surakarta. Kita akan belajar bareng tentang pola pertanian organik yang terpadu dengan peternakan. Halo, dengan Angga Rustam di sini. Kabar Baik kali ini akan menampilkan pembuatan pupuk granul dari kotoran sapi di desa Mojogedang, Karanganyar. Nah, kita lihat ya nanti. Iya, peternakan dan pertanian menjadi satu aspek yang tidak bisa dipisahkan. Seperti di desa ini, dari kotoran sapi bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk di pertanian organik. Adalah Hasyim Asyari, inisiator sekaligus penggerak dalam kegiatan ini. Secara tekun beliau menggiatkan pola pertanian organik untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Kita mendirikan kelompok tani organik itu sudah tahun 2009. Jadi kita waktu itu ada 5 hektar, kemudian setelah sertifikasi tahun 2011 kita sudah 17 hektar, kemudian perpanjangan sertifikasi tahun 2017 kita sudah 22 hektar. Kami tersertifikat organik itu sudah tahun 2011, perpanjangan sampai hari ini masih ber-SNI sertifikat organik. Bekerja sama dengan UNS, Pak Hasyim mendirikan Taruna Tani yang berisi anak muda dan lebih keren dengan istilah petani milenial, dengan harapan anak muda menjadi regenerasi petani masa depan. Gimana? Karena nanti kita juga sudah terbentuk Taruna Tani, petani muda yang masih duduk di bangku sekolahan, tapi sudah punya ternak. Ini karena diinisiasi dari kampus UNS, diadakan pelatihan pembuatan pupuk granul, sehingga kami ini mengundang perwakilan kelompok tani sedesa. Jadi setiap hitungannya ada 5 kelompok tani, Tani Mulyo 1 sama 5. Dan ini kami mengundang perwakilan selain kelompok Tani Mulyo 1 yang ketepatan sini, kemudian dan Taruna Taninya ada sekitar 20 yang lain. Saat ini Pak Hasyim menjadi duta petani andalan yang berkegiatan bersama dengan duta petani milenial. Kali ini koordinator wilayah Jateng berkesempatan untuk menjadi praktisi dalam kegiatan ini. Adalah Saudara Safwan yang ahli dalam pembuatan pupuk organik. Beliau adalah alumni dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Kita dengan Mas Safwan dari Kudus. Kegiatan kita hari ini apa sih, Mas? Pelatihan pembuatan pupuk organik granul. Pupuk organik granul. Nah, jadi kebetulan ini Mas Safwan ini adalah penggiat pupuk organik dari Kudus yang akan berbagi ilmu dengan kelompok tani dan kelompok ternak yang ada di Mojogedang ini. Gitu. Nanti dengan UNS ya, Mas? Iya, dengan UNS dan juga dari KTT dari Boyolali. KTT, Iya. Kelompok Tani Ternak. Oke, lihat ya nanti ya. Sebelum praktek, ada penjelasan dari Profesor Sutrisno, dosen Prodi Peternakan UNS. Ini kita pelatihan pupuk granul, ini dalam rangka juga untuk mengolah limbah dari peternakan sapi potong. Kotoran sapi memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan sumber nutrisi bagi tanaman. Apalagi dengan konsep pertanian organik. Jerami padi dimanfaatkan sebagai pakan ternak, dan kotoran ternak diolah sedemikian rupa untuk dijadikan pupuk kembali. Begitu seterusnya perputaran yang terjadi. Namun perlu inovasi agar efisiensi dapat tercapai. Di kelompok ternak ini ternyata kotoran sapi sudah dimanfaatkan untuk membuat biogas. Kotoran dan urin sapi ditampung dalam sebuah tempat, dialirkan ke dalam tangki-tangki yang sudah ditanam di samping kandang. Di dalam tangki inilah terjadi fermentasi sehingga timbul gas. Ada 3 produk yang dihasilkan. Pertama adalah biogas digunakan untuk memasak, limbah cair yang bisa diaplikasikan langsung ke tanaman, dan limbah padat.
Limbah pada dan kotoran sapi segar inilah yang digunakan sebagai bahan pupuk. Limbah pada dicampur dengan dolomit atau kapur pertanian dan juga diberi bakteri starter untuk proses dekomposisi. Dekomposisi berjalan jika timbul reaksi panas. Pupuk bisa digunakan setelah 1 atau 2 minggu. Pupuk cenderung kering dan suhu tidak panas. Selanjutnya pupuk dimasukkan ke dalam mesin pencacah agar butirannya lebih halus. Setelah dicacah, kemudian dimasukkan dalam mesin pengayak agar ukuran butiran yang diperoleh bisa seragam. Hasil ayakan digunakan untuk bahan pupuk granul. Sementara bongkahan besar sisanya dicampurkan kembali pada kotoran basah untuk mempercepat proses dekomposisi dengan hasil yang kering. Untuk membentuk granul, kita campur air, tetes tebu, dan bakteri starter. Inilah yang akan kita gunakan sebagai perekat dalam pembentukan granul. Dengan cara disemprotkan menggunakan alat sprayer. Penyemprotannya dilakukan pada saat pupuk masuk pada mesin granulator. Granulator sendiri berupa alat piringan yang berputar secara konsisten. Kemiringan alat diatur sedemikian rupa sekitar 80 derajat. Pupuk halus akan menggelinding dan akan terikat oleh adanya air. Akan terbentuk butiran-butiran bulat atau granul. Disinilah intuisi kita diperlukan. Jika terlalu banyak air, maka perlu tambahan bahan kering untuk kembali bisa membuat granul. Bahan kering yang digunakan adalah pupuk halus yang dicampur dengan dolomit. Proses dihentikan setelah terjadi butiran-butiran sesuai yang dikehendaki. Dan inilah hasil akhirnya. Ambil itu langsung kita main fermentasi, itu bahannya masuk, berarti biar efisien atau tunggu sampai turun? Ya gini, sampai barang kan ambil dari turun, ya. Turun dari mobil langsung campur dolomit, langsung proses dekomposisi. Apa dipilih pupuk granul daripada pupuk curah? Ya karena kita petani milenial, tentunya kan itu ngetren ya. Nebarnya kan sudah butiran. Tapi kalau yang manual ini kan debu, bisa jadi kalau nggak tahu arah angin justru ini akan balik ke pernapasan kita. Area pertanian organik di Tani Mulyo 1 ini usia 35 sampai 40 hari karena nggak mungkin kita tanam serentak. Jadi ada jeda 1, 2 sampai 5 hari. Mengoptimalkan produksi bukan berarti kita harus eksploitasi. Kita dapat terus menggali potensi dengan terus berdiskusi, bersinergi, tanpa meninggalkan regenerasi. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Hasim dari Mojogedang, yang selalu mengupayakan sinergi dengan berbagai pihak. Salah satunya dari UNS, dan membentuk Taruna Tani agar regenerasi petani tidak terhenti. Pola organik diterapkan agar ekosistem pertanian dapat terus terjaga. Teknologi dan inovasi diharapkan dapat mencapai efisiensi agar sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal. Ya, demikian tadi kabar baik dari Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar. Jangan lelah mengabarkan hal baik dengan membagikan konten ini. Salam sehat selalu.